Oke, kita mulai ya. Pernah gak sih kalian lihat sesuatu di internet yang kelihatannya sepele banget tapi kok tiba-tiba jadi rame? Nah, ini salah satu kasusnya yang bakal kita bedah hari ini. Jadi gini ceritanya, ada seorang cosplayer, dia bikin postingan biasa aja, tahu-tahu internet langsung heboh kayak kebakaran jenggot. Pertanyaannya kenapa? Ada apa sih emangnya? Nah, ini dia nih postingan yang jadi sumber masalahnya. Simple banget kan? Dia bilang, aku mau nonton Kimetsu, jadi aku mau ngadain ngedate nonton sama aku. Nanti dia bakal cosplay sesuai permintaan, biayanya mulai dari Rp700.000 udah termasuk tiket. Jelas banget tujuannya, buat donasi dan modal kostum. Kalau dipikir-pikir ini kan sebenarnya biasa aja ya. Kayak kita nyewa jasa profesional gitu loh. Misalnya kayak personal assistant buat nemenin ke acara. Harusnya kan reaksinya cuma dua. Ada yang minat, atau ya udah kalau nggak minat tinggal scroll aja. Simple kan? Tapi, ya namanya juga internet, kenyataannya jauh dari itu. Alih-alih di-scroll, postingan ini malah diserbu sama hujatan dan komen-komen negatif yang, wah luar biasa banyaknya. Dan komentarnya tuh langsung aneh-aneh. Lihat aja ini. 700.000? Itu full service? Wah, ini udah mulai nggak bener nih arahnya. Langsung kesindiran seksual yang kasar banget. Terus ada lagi yang banding-bandingin. Mendingan pesan LC aja gak sampai 700.000. Mereka langsung nyamain tawaran ini sama pekerjaan seks. Padahal kan tujuan awal postingannya jelas banget. Tapi itu semua diabaikan gitu aja. Dan makin ngaco lagi, tiba-tiba ada yang bawa-bawa politik. Bisa nggak ya dia cosplay jadi Megawati ataupun Puan? Ini sama sekali nggak nyambung kan? Dari film anime kok lari ke politik, coba. Pokoknya reaksinya tuh parah banget sampai si cosplayer ini harus bikin postingan klarifikasi buat ngeredam semua komentar negatif itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Apa sih yang sebenarnya bikin orang-orang ini semarah itu sama postingan yang sebenarnya nggak ada salahnya? Yuk, kita coba bedah satu-satu. Oke, sekarang kita masuk ke anatomi kemarahannya. Kalau kita perhatiin baik-baik, komentar-komentar negatif ini sebenarnya bisa dikelompokin jadi beberapa pola yang kelihatan banget. Kategori pertama, ini yang paling sering kita temuin. Argumen mending-mending. Tahu kan, tipe orang yang suka banget ngatur-ngatur duit orang lain harus dipakai buat apa. Contohnya kayak gini, mending beli makanan cu. Ini klasik banget. Logikanya seolah-olah orang yang punya duit 700.000 buat nonton, itu nggak bisa beli makan. Aneh kan? Kayak pilihan hidupnya cuma dua itu doang. Nah, yang ini lebih kompleks lagi nih. Malas, mending nonton 50.000 beli skin ML. Lebih worth it nyewa cosplayer yang nggak mungkin dapat dimiliki. Coba deh perhatiin. Di sini ada gabungan antara nyinyirin soal duit, tapi juga ada rasa iri dan kayak kesian sama diri sendiri. Dan yang paling parah, ada pola pikir yang ngelihat orang lain sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Wah, ini udah bahaya. Oke, kategori kedua, perbandingan yang didasari rasa iri. Jadi, mereka ngebandingin tawaran si cosplayer ini sama layanan lain. Yang seringnya tuh yang jorok-jorok. Ini jelas banget didorong sama rasa nggak suka dan iri hati. Lihat deh komen ini. Di sini 700.000 udah dapat 3 jam full. Apa? Lapangan futsal. Ini kan kayak bercanda tapi maksa banget. Tujuannya jelas, buat nyindir seolah-olah dengan harga segitu harusnya dapat layanan plus-plus. Ini cara mereka buat ngejatuhin nilai tawaran si cosplayer. Oke, jadi pertanyaannya apa sih yang ada di kepala orang-orang ini? Apa yang bikin mereka senegatif itu? Nah, sumber analisisnya nunjuk ke satu subkultur online yang cukup spesifik. Jadi, buat ngerti akar masalahnya, kita harus lihat ada benang merah apa sih antara rasa benci, iri, dan misogini atau kebencian terhadap perempuan di komunitas-komunitas online ini. Ada satu istilah yang sering dipakai buat ngejelasin fenomena ini. Nah, ini dia diagnosisnya, wibu incel. Istilah ini dipakai buat ngegambarin orang-orang di komunitas anim yang punya kebencian mendalam sama perempuan. Ini bukan cuma soal, wah susah dapat pacar, bukan. Tapi lebih dalam lagi. Ini tuh rasa iri yang akhirnya berubah jadi benci karena mereka percaya hidup perempuan tuh gampang. Apalagi kalau penampilannya menarik. Ini bukan cuma trolling biasa, tapi udah jadi manifestasi ideologi incel. Gara-gara nggak bisa deketin cewek, mereka malah jadi pengen ngerendahin. Jadi, ciri-ciri pola pikirnya tuh kayak gini. Mereka iri sama cewek yang dianggap hidupnya gampang. Terus, mereka ngerasa cewek cantik itu bisa disewa. Ketidakmampuan mereka buat dapat pasangan malah jadi benci beneran. Dan ujung-ujungnya mereka ngelihat perempuan itu kayak barang, kayak properti. Semua ini sumbernya dari rasa nggak mampu dan cemburu yang besar banget. Jadi, intinya apa?
Intinya, semua kemarahan dan komentar negatif itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama harga 700.000. Sama sekali bukan itu masalahnya. Harga itu cuma jadi kambing hitam, cuma jadi alasan buat mereka ngeluarin semua unek-unek dan kebencian yang udah lama mereka pendam. Oke, ngelihat realita internet yang kadang setoksik ini, terus kita harus gimana? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, ada satu aturan simple banget yang disaranin buat kita semua pas lagi browsing. Kalau kalian nemu konten yang bukan buat kalian, dan konten itu nggak nyakitin siapa-siapa, ya udah, coba pikirin deh. Postingan si cosplayer ini kan sebenarnya nggak beda jauh sama sales di pinggir jalan yang nawarin brosur. Kalau kita nggak tertarik, ya kita tinggal bilang makasih terus jalan lagi kan. Nggak perlu kita maki-maki. Jadi, daripada capek-capek ngetik komentar jahat, sebenarnya ada 3 langkah simpel buat bikin internet jadi tempat yang lebih baik. Pertama, lihat konten yang kamu nggak suka. Kedua, sadar kalau konten itu emang bukan buat kamu. Ketiga, udah tinggal scroll, atau blog, atau mute aja. Gampang kan? Karena pada akhirnya, ninggalin komentar penuh kebencian buat hal sepele kayak gini tuh benar-benar nggak ada gunanya. Itu nggak bikin kamu kelihatan pinter, nggak bikin kamu kelihatan lucu. Malah sebaliknya, itu cuma nunjukin betapa se-insecure-nya diri kamu sendiri. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir buat kita semua dari kasus ini. Di dunia maya yang isinya konten nggak ada habisnya, kenapa sih kita milih buat ngabisin energi kita buat ngebenci? Emang sesusah itu ya buat lanjut scroll aja?